Selamat akhir pekan pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Firman Tuhan Mazmur 95 ayat 6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Tema belajar setia dari ciptaannya. Jika binatang mampu menyembah, apalagi manusia. Belajar dari seekor anjing. Sebuah kisah di negeri barat tentang seekor anjing yang setia menemani seorang ibu. Tinggallah sepasang suami istri di sebuah desa. Mereka memiliki seekor anjing yang jinak dan pintar. Anjing ini selalu menemani nyonyanya kemana saja. Dan yang lebih menarik adalah bahwa pada setiap hari Minggu pagi, ibu ini selalu ke gereja. Dan anjing ini tidak pernah tinggal, tapi dia selalu ikut nyonyanya ke gereja. Setiap masuk gereja, dia selalu duduk di samping nyonyanya dan mengikuti ibadah sampai selesai, layaknya manusia. Dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ganti tahun, anjing ini begitu setia menemani terus. Sementara itu, suami dari ibu itu tidak pernah tahu kemana anjing itu biasa pergi setiap hari Minggu. Suaminya ini adalah seorang yang suka mabuk dan jarang bahkan hampir tidak pernah ke gereja. Tapi ibu ini dengan setia terus berdoa supaya suaminya sadar dan bertobat supaya bisa masuk gereja. Tapi doa ibu ini sepertinya tidak dijawab Tuhan sampai akhirnya ibu ini jatuh sakit. Semakin hari sakitnya semakin bertambah parah. Walaupun sudah ke dokter, tapi kondisinya tetap sama dan tidak ada perubahan. Pada suatu malam, ibu ini tidak bisa tertolong lagi dan akhirnya dia meninggal dan dikuburkan. Maka sekarang tinggallah anjing ini bersama tuannya saja, dan setiap hari Minggu anjing ini selalu pergi ke gereja karena itu sudah menjadi kebiasaannya. Dan yang lebih mengherankan lagi adalah anjing ini tahu kalau itu hari Minggu dan dia bisa ke gereja. Tapi hal itu dilakukan terus walaupun tanpa nyonyanya. Dan tuannya ini tetap dengan kehidupannya yang tidak pernah berubah. Minum mabuk sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Apalagi istrinya sudah tidak ada. Tetapi pada suatu hari Minggu, tuan ini tersadar dan ingin tahu kemana saja anjingnya ini selalu pergi setiap hari Minggu. Jadi dia pun mengikuti kemana anjing ini pergi dan sampai di depan gereja, anjing ini terus saja masuk ke dalam gereja dan duduk di tempat yang biasa dia duduk sejak masih ada nyonyanya sampai sekarang. Jadi tuannya ini ikut masuk sampai ke dalam gereja dan duduk di kursi di mana istrinya selalu duduk tepat di samping anjing itu. Lalu dengan begitu tenang tuan ini mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Dan itu untuk pertama kalinya dia masuk gereja. Dan pada hari itu dia pun sadar dan bertobat. Waktu dia mendengar khotbah disampaikan, dia pun mengambil keputusan untuk berubah dan meninggalkan kehidupannya yang tidak baik. Dia berpikir, kalau seekor anjing saja bisa setia datang ke gereja, masakan dia seorang manusia tidak bisa datang. Akhirnya setiap minggu dia rajin masuk ibadah. Anjing ini sudah menyelamatkan satu jiwa bagi Tuhan. Kesetiaan anjing ini kepada nyonyanya membuat suaminya bertobat. Cerita ini sebagai ilustrasi sebuah khotbah dan sangat menarik, kisah yang memberi inspirasi kepada setiap kita supaya kita sadar bahwa kalau anjing ini bisa selamatkan jiwa manusia, kenapa kita sebagai manusia seutuhnya tidak bisa selamatkan sesama kita manusia? Saya teringat tentang bagaimana sukacita di surga waktu satu jiwa diselamatkan. Hanya satu jiwa saja surga menjadi gempar. Bagaimana kalau banyak jiwa yang selamat dalam satu hari? Pasti surga ramai dengan pujian, penyembahan, sorak-sorai dari malaikat-malaikat. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih
hari ini masih menikmati hidup. 6 hari penyertaan Tuhan yang kami alami dan rasakan. Diberi kesempatan bekerja, melaksanakan tugas. Terima kasih untuk sabdamu. Ajarlah kami untuk selalu setia dalam persekutuan ibadah dengan Tuhan. Kalau binatang saja tahu bersyukur, apalagi kami yang manusia yang memiliki akal budi. Supaya kami selalu berada dalam persekutuan dengan Tuhan secara pribadi, bahkan dalam hidup kami sebagai orang percaya, sebagai gereja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A. Ambo.